Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali saya dapat menyapa saudara melalui channel YouTube Pembawa Salom. Perkenalkan, nama saya Kapuni Baru, saya sebagai hamba Tuhan di Persekutuan Pembawa Salom. Kembali lagi bersama kami di YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom. Bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Persekutuan Pembawa Salom berdiri dengan sebuah misi yang teguh, yaitu memberitakan kabar baik dan kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Secara spesifik, pelayanan kami bergerak untuk menjangkau serta melayani orang-orang atau saudara-saudara kita yang saat ini terbelenggu dan terikat oleh kuasa kegelapan, baik itu praktik okultisme maupun keterikatan spiritual lainnya, dan juga melayani orang-orang yang sakit, yang dimana penyakitnya tidak ditemukan oleh medis, dan hal seperti itu sudah pasti berhubungan dengan kuasa kegelapan. Karena kita percaya sebagai pengikut Kristus bahwa di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala belenggu, segala keterikatan akan dilepaskan. Oleh karena itu, jikalau saat ini di antara saudara atau mungkin kerabat, sahabat, dan keluarga kita yang sedang mengalami gangguan atau pergumulan terkait kuasa kegelapan, sakit penyakit yang tidak ditemukan oleh medis, dan memerlukan pelayanan doa serta pelepasan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor kontak yang tertera di layar saudara saat ini. Kami siap melayani dan berdiri bersama dengan saudara. Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terbeban untuk menjadi mitra dalam pekerjaan Tuhan melalui lembaga ini. Dukungan saudara baik melalui doa maupun materi sangat berarti bagi keberlangsungan misi dalam pelayanan lembaga ini. Bagi saudara yang ingin mendukung dalam bentuk dana, saudara dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang kami cantumkan atau yang tertera di dalam deskripsi di dalam video ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memerdekakan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini atas berkat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, dan kiranya firman ini terus menguatkan iman kami kepada Tuhan, terus menjadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, dan terus menuntun kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua daripada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu iman yang besar atau iman yang benar. Sekali lagi, iman yang besar atau iman yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari, kita sering mendengar kalimat atau ungkapan yang mengatakan yang penting punya iman besar. Pasti semua persoalanmu atau gunung persoalanmu akan pindah, ya, akan selesai. Ya, kalau doamu belum dijawab, mungkin imanmu belum besar atau kurang besar. Nah, mungkin kata-kata ini sering kita dengar, bahkan kita sendiri juga yang sering mengungkapkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa realita kehidupan bagi banyak orang Kristen merasa frustasi dan kecewa kepada Tuhan. Kenapa?
Karena ketika mukjizat yang diharapkan tidak terjadi dalam kehidupan mereka, padahal mereka merasa sudah memiliki iman yang besar atau optimisme yang tinggi. Kita sering terjebak pada kuantitas iman atau seberapa besar kita percaya daripada kualitas atau objek iman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan atas nama iman. Padahal iman bukan alat untuk mengendalikan Tuhan, tetapi sarana bagi kita untuk berserah kepada Tuhan. Nah, bagaimana iman yang besar dan iman yang benar ini? Bagaimana pengertiannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, iman yang besar itu seringkali dipahami sebagai tingkat keyakinan yang menggebu-gebu bahwa Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan. Ya, fokusnya seringkali pada hasil dan kekuatan pada perasaan kita. Nah, itu iman yang besar. Lalu bagaimana dengan iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang diletakkan pada objek yang tepat, yaitu kepada Tuhan dan kehendaknya. Ya. Iman yang benar ini tidak bergantung pada seberapa besar perasaan kita, tetapi seberapa akurat pengenalan kita akan Tuhan. Ya, bahkan iman sebiji sesawi atau kecil secara kuantitas, namun diletakkan pada dasar yang benar, maka jauh lebih berkuasa daripada iman yang besar, namun diletakkan pada keinginan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan perenungan ini, mari kita mendasari membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca untuk kita semua. Izinkan saya membaca dalam terjemahan edisi 2. Di atas perikop beberapa nasihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam teks yang sudah kita baca ini, kita akan merenungkan dengan membagi beberapa poin. Nah, yang pertama dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ poinnya adalah peringatan terhadap penyesatan. Yesus memperingatkan bahwa godaan untuk berbuat dosa pasti ada, ya. Namun celakalah mereka yang menjadi penyebab orang lain jatuh ke dalam dosa. Ya, ini menegaskan betapa seriusnya dampak perkataan, perbuatan atau contoh hidup kita terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kewajiban untuk mengampuni. Ya, di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, kita dipanggil untuk menegur saudara kita yang berdosa, namun wajib mengampuni dengan tulus jika ia bertobat. Ya, jadi pengampunan tidak dibatasi oleh jumlah kesalahan. Bahkan tadi dijelaskan terjadi 7 kali sehari dan ia kembali kepadamu dan bertobat, maka engkau harus mengampuni dia. Dan yang terakhir yaitu iman sebesar biji sesawi di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Nah, di sini rasul-rasul meminta supaya Tuhan menambahkan iman mereka. Kenapa? Karena mereka menyadari betapa beratnya tugas mengampuni.
Tetapi jawaban Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi itu sudah cukup untuk melakukan perkara yang mustahil, seperti memerintahkan pohon ara tercabut. Ya, karena iman yang sejati yang mengandalkan kuasa Allah akan terjadi, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bagian yang terakhir ini, yaitu iman sebesar biji sesawi. Nah, kalau kita perhatikan, para murid meminta tambahan iman. Nah, setelah Yesus memberikan perintah yang sulit, yaitu mengampuni orang yang bersalah 7 kali sehari. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, mereka merasa iman mereka tidak cukup besar untuk melakukan tugas seberat itu. Namun Yesus menjawab dengan membelokkan fokus mereka. Bukan soal jumlah atau ukuran iman, tapi soal kebenaran iman itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, seperti apakah iman yang benar itu? Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi prinsip dalam hidup kita, yang menjelaskan seperti apakah iman yang benar itu. Kita akan belajar dalam 3 poin. Yang pertama, iman yang benar itu adalah iman yang melekat pada otoritas Allah. Sekali lagi, iman yang benar adalah iman yang melekat pada otoritas Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang benar bukan tentang kekuatan sugesti diri, ya, melainkan tentang pistis dalam bahasa Yunani, atau iman. Ya, kata ini berarti kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan diri total dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jadi iman yang benar memahami bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sebagai manusia. Tadi saya sudah singgung bahwa iman di dalam bahasa Yunani itu pistis, ya, yaitu mengandung makna relasi. Iman bukan sekedar percaya sesuatu akan terjadi, tapi percaya kepada seorang pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kita tidak lagi mendikte Tuhan dengan doa-doa kita, melainkan menyelaraskan keinginan kita dengan rencananya. Jadi iman yang benar yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah iman yang melekat pada otoritas Allah. Yang kedua, iman yang benar adalah iman yang fokus pada kualitas atau dinamis, bukan kuantitas atau statis. Ya, para murid-murid di sini meminta tambahan iman, seolah-olah iman adalah benda yang bisa ditumpuk atau ditakar volumenya. Namun Yesus menjawab dengan metafora biji sesawi. Ya, biji sesawi memang kecil secara ukuran, tetapi memiliki potensi atau kehidupan di dalamnya. Ya. Iman yang benar adalah iman yang hidup, sekalipun kecil. Ia memiliki daya karena terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Ya, Yesus menggunakan kata biji sesawi atau benih, atau dalam bahasa Yunani yaitu kokos. Ya, sebuah benih yang tidak butuh menjadi besar untuk disebut benih. Nah, yang ia butuhkan adalah kualitas hidup dan dalamnya agar bisa bertumbuh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang benar tidak bertanya seberapa banyak iman saya, tetapi apakah iman yang sungguh-sungguh hidup dan terhubung dengan Tuhan. Ya, mungkin saudara saat ini tidak perlu merasa tidak layak melayani atau berdoa hanya karena merasa iman saya masih kecil. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak mencari iman yang besar. Dia mencari iman yang murni dan tulus. Dan ketaatan yang kecil lahir dari iman itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada pengakuan iman yang besar namun tanpa penyerahan diri. Ya, kalau kita baca di dalam ayat tadi, ayatnya yang ke-6, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman
kecil biji sesawi, maka dapat berkata pada pohon ara ini, tercabutlah. Nah, tercabutlah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, maka dia menggunakan kasus yaitu pasif imperatif. Ya, pasif imperatif artinya kekuatan untuk mencabut pohon ara itu bukan dari mulut manusia, tetapi dari kuasa Allah yang merespons ketaatan iman tersebut. Ya, mungkin di sini kita sering terjebak. Ya, iman yang besar mengharapkan mukjizat itu akan datang, tetapi sebaliknya, iman yang benar adalah iman yang didasarkan pada objek yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menunggu memiliki iman yang besar atau iman yang sempurna untuk memulai pelayanan atau mengampuni. Lakukanlah perintah Tuhan sekarang dengan iman yang ada, maka Tuhan yang akan memunculkan kuasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iman yang benar adalah iman yang berfokus pada objek, yaitu Kristus, bukan pada subjek, yaitu pada diri kita sendiri atau kepada mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman yang besar seringkali terjebak pada subjek, ya. Seringkali terjebak pada subjek, yaitu diri kita sendiri dan mukjizat-mukjizat yang akan kita harapkan itu terjadi. Ya. Seberapa hebat kita berdoa, seberapa positif pikiran kita, atau seberapa kuat perasaan kita. Ya. Namun iman yang benar berfokus pada objeknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, kekuatan iman tidak terletak pada orang yang percaya, tetapi pada Dia yang dipercayai. Nah, itu adalah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tetap teguh meskipun keadaan tidak berubah, karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Makanya ada satu lagu yang cukup familiar bagi kita, yaitu walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kuasa. Bapak Ibu Saudara, ini seringkali orang percaya tidak mudah untuk menerima hal ini. Karena kenapa? Kata tetap di dalam lagu itu adalah suatu hal yang sangat dalam kalau kita perhatikan. Meskipun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa. Jadi, imannya di sini tidak diletakkan pada dirinya. Imannya di sini tidak diletakkan pada mukjizat yang akan datang, tetapi imannya di sini diletakkan pada objek yang benar, yaitu kepada Kristus. Dia tetap percaya meskipun masalahnya tidak selesai, meskipun gunung itu tidak berpindah, tetapi dia tetap percaya kepada objek yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini, para murid memanggil Yesus dengan sebutan Kurios, atau Tuhan atau pemilik otoritas. Ya, penggunaan kata ini oleh murid-muridnya menunjukkan bahwa iman yang benar haruslah mengakui kedaulatan Sang Kurios atau Tuhan. Ya, iman bukan tentang menggerakkan tangan Tuhan untuk mengikuti rencana kita, melainkan menggerakkan kaki kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kedamaian batin kita tidak lagi naik turun berdasarkan situasi. Ya, jika doa dijawab, ya kita bersyukur. Jika tidak dijawab atau Tuhan menyuruh kita menunggu, ya kita tetap tenang karena Tuhan mempunyai rencana untuk menolong kita. Karena iman kita tidak bersandar pada jawaban doa kita, melainkan pada kesetiaan Tuhan kepada kita. Iman yang benar berkata, Tuhan mampu menolongku, tetapi jika tidak pun, Ia tetap Tuhanku. Itu adalah iman yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak meminta kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus memiliki iman yang raksasa atau iman yang besar untuk melihat kuasanya bekerja. Ia hanya meminta kita
memiliki iman yang benar. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang benar, bukan hanya besar, tetapi memiliki iman yang benar yang didasarkan pada dasar yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup, mari kita berhenti sejenak dan menundukkan kepala sejenak dan memeriksa hati kita di hadapan Tuhan melalui beberapa pertanyaan introspeksi diri yang saya akan ajukan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, selama ini apakah kita beriman kepada mukjizat atau kepada Tuhan Sang Pembuat mukjizat? Apakah kita hanya mengasihi tangannya yang memberi, atau kita sungguh-sungguh mengasihi hatinya yang memimpin kehidupan kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apakah iman kita digunakan sebagai alat untuk mendikte Tuhan agar menuruti kemauan kita? Ataukah iman kita adalah bentuk penyerahan diri, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi merasa minder karena merasa imanmu kecil. Ingatlah, di dalam teks yang sudah kita baca, Tuhan memakai biji sesawi. Tuhan tidak mencari iman yang dipamerkan dalam kata-kata yang hebat, melainkan iman yang murni, yang berani melangkah dalam ketaatan meskipun dengan kaki yang gemetar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti memfokuskan diri pada seberapa besar iman kita, dan mulailah memfokuskan diri pada seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Jika saat ini saudara sedang menghadapi pohon ara, kesulitan atau gunung persoalan yang belum juga berpindah, janganlah putus asa. Jangan menyalahkan diri sendiri dengan berkata, imanku kurang besar. Sebaliknya, datanglah kepada Kristus, Sang Kurios atau Sang Tuhan yang punya otoritas. Letakkan kepercayaanmu pada kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Iman yang benar mungkin tidak selalu mengubah keadaan kita seketika, tetapi iman yang benar pasti akan mengubah cara kita memandang keadaan tersebut, karena kita tahu siapa yang memegang akan hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami, yang boleh mengingatkan kami akan iman kami. Bukan hanya berbicara tentang iman yang besar, tetapi kami sebagai pengikut Tuhan harus memiliki iman yang benar yang didasarkan pada objek yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus. Maka ketika kami memiliki iman yang benar, sekalipun masalah-masalah kami tidak terselesaikan, sekalipun gunung-gunung kami tidak berpindah, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus menguatkan kami, untuk kami terus berjalan dalam iman kami kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.